Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulestri Sapitri, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang perkembangan komponen tujuan kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, bahan, dan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Dr. Wina Sanjaya, kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah berada di bawah tanggung jawab guru. Yang ketiga, menurut Nasution, kurikulum adalah proses belajar mengajar yang dilakukan peserta didik dan guru di bawah naungan lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kurikulum sebagai program pembelajaran. Tujuan kurikulum yaitu menjadikan peserta didik pribadi yang lebih baik, kreatif, inovatif, beriman, serta efektif ketika berada di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah hierarki tujuan. Dilihat dari hierarkinya, tujuan kurikulum terdiri atas yang sangat umum sampai kepada yang sangat khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan kurikulum yang sangat umum sampai yang sangat khusus memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan instruksional. Yang ketiga, tujuan institusional. Dan yang keempat, tujuan kurikuler. Yang ketiga yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan merupakan kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pendidikan terdiri dari dominan-dominan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan fisik motorik. Yang keempat adalah pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sebagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi fungsi indikator pencapaian tujuan. Selanjutnya yang keenam yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian. Yang pertama, tujuan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, atau daerah. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan. Yang pertama, ada aspek kognitif, yaitu misalkan siswa kelas 3 SMP diharapkan. Contohnya yaitu dapat menunjukkan komponen-komponen organ tubuh manusia bagian dalam. Dan yang kedua yaitu aspek keterampilan. Contohnya siswa kelas 2 SMP diharapkan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif. Yang ketiga, aspek sikap, yaitu siswa kelas 1 SMP yang diharapkan menunjukkan keberanian untuk berbicara dalam berbahasa Inggris. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan materi kurikulum menyangkut proses penentuan bahan atau materi yang perlu dipahami oleh peserta didik. Pengembangan materi kurikulum bersumber pada beberapa aspek, yaitu masyarakat, peserta didik, dan ilmu pengetahuan. Setiap aspek harus diseimbangkan
satu sama lain agar kurikulum yang terbentuk menjadi lebih berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.